Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin dari BLKB. Sini akan saya materinya itu koperasi simpan pinjam dan asuransi. Yang pertama itu koperasi. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama, dan koperasi simpan pinjam adalah menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkan lagi ke anggota maupun ke masyarakat. Pendirian koperasi minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris. 2. Didaftarkan Departemen Koperasi untuk pengesahan. Yang ketiga, ada susunan organisasi koperasi. Yang selanjutnya itu sumber dana. Sumber dana yaitu ada dua, yaitu dari anggota. Dari anggota berupa iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela. Dari luar koperasi berupa badan pemerintahan perbankan atau lembaga lainnya. Jenis-jenis koperasi yaitu ada 4. Yang pertama koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi simpan pinjam, yang keempat koperasi jasa. Keuntungan koperasi: 1. Biaya bunga, biaya administrasi, hasil investasi. Dan selanjutnya struktur koperasi ada 4 ya. Pertama manajer, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa. Yang selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada penanggung atau pihak asuransi. Jenis asuransi yaitu asuransi kerugian. Contohnya seperti kebakaran, pengangkutan, dan lain-lain. Dan asuransi jiwa, contohnya tabungan asuransi berjangka dan seumur hidup. Reasuransi, contohnya seperti memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Keuntungan bagi perusahaan: keuntungan dari premi yang diberikan nasabah, keuntungan dari hasil penyetoran modal, keuntungan dari hasil bunga investasi. Keuntungan bagi nasabah yaitu memberikan rasa aman bagi nasabah menyimpan uang itu, terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan, dan lain-lain. Prinsip asuransi yang pertama itu insurable interest, merupakan hal berdasarkan hukum yang berkaitan dengan uang. Yang kedua, good faith, merupakan itikat baik antara penanggung dan tertanggung. Yang selanjutnya indemnity, merupakan pengendalian posisi keuangan penanggung kepada tertanggung. Yang keempat, proximity clause, merupakan suatu sebab aktif. Yang kelima, subrogation, merupakan ganti rugi. Yang keenam, contribution, merupakan penanggung berhak mengajak penanggung lainnya. Resiko-resiko dalam asuransi yaitu ada 3. Yang pertama itu resiko murni, adanya tidak kepastian kerugian, dan resiko spekulatif ada merupakan dengan terjadinya 2 kemungkinan. 3 resiko individu, merupakan resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.